Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu ar-rahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan halaman 186. Nggih. Memakamkan beberapa mayat dalam satu liang kubur. Okay. Menurut petunjuk yang bisa dilakukan, yang biasa dilakukan oleh orang salaf, masing-masing mayat ditanam pada satu liang. Itu kebiasaannya biasanya itu. Menanam beberapa mayat pada satu liang dimakruhkan menurut ulama salaf itu, kecuali jika hal itu mengalami kesulitan. Misalnya karena banyaknya mayat, sedikitnya yang menyelenggarakan penguburan, atau lemahnya fisik mereka itu ya para penyelenggara yang ada di kuburan itu. Nah, itu keterangan para ulama seperti itu. Jadi menurut mereka dimakruhkan kecuali ada alasan. Karena agama itu tidak mempersulit, prinsipnya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tuh. Jadi agama itu prinsipnya adamul khuruj, menghilangkan berbagai kesulitan. Kalau sulit ada jalan keluar. Bagaimana bisa yang sulit itu dilaksanakan dan mudah melaksanakannya. Itu prinsip di dalam agama. Allah itu begitu prinsipnya. Cuma kadang kita yang mempersulit diri kita itu. Oke. Ketika kita musafir diberi keringanan oleh Allah untuk bisa qashar, untuk bisa jamaah, kita mengatakan, nah untuk apa kita melakukan sholat itu, kan pahalanya lebih besar kalau sholat itu dikerjakan seperti biasanya. Tuh. Terhadap qashar ini pernah terjadi saat penaklukan kota Mekah. Itu kan terjadi di bulan Ramadan itu. Semula para sahabat itu puasa. Tapi ada yang tidak kuat. Lalu Nabi menganjurkan untuk berbuka, tapi ada yang nggak mau karena masih merasa kuat. Kata Nabi, itu sedekah dari Allah. Sedekah. Jadi bukan pelanggaran, sedekah kok pelanggaran. Ada Allah yang memberi sedekah. Ya ambillah kalau kamu beriman. Jadi begitu bahasa Rasulullah itu terhadap kemudahan. Tapi bukan dipermudah-mudah, bukan. Tuh. Nah. Maka dalam keadaan seperti itu boleh menanam beberapa mayat dalam satu liang. Berdasarkan hadis yang lalu yang diriwayatkan oleh Ahmad juga oleh Tirmidzi yang menyatakan sah.
Artinya orang-orang Ansor datang mendapatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu perang Uhud. Kata mereka, ya Rasulullah, perang Uhud itu sing melok perang berapa orang Pak? 1000. Sing balik 300. Diprovokasi barek Abdullah bin Sabah itu. Diprovokasi, Pak. Ojo melok. Iku diterangno nang Quran itu. Oke. Wong ngono-ngono iku kan nek ana perang gembosi. Tapi ini oleh kemenangan. Nah, kayak dia yang berjasa itu. Kayak seperti itu. Itu jenenge munafik. Wong munafik. Ya mereka sudah memeluk Islam, tapi masuk kategori munafik. Artinya memeluk Islam bukan sampai pada lubuk hatinya. Tuh. Jadi ya ucapan itu sing Islam. Yang kemudian dikenal dengan sebutan munafik i'tiqadi. Keyakinannya yang munafik digambarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah, ingin menipu Allah itu. Tanya mereka pula, siapakah yang harus kami dahulukan? Ujarnya, yang lebih banyak hafal Al-Quran. Kalau hafal sih semua sahabat itu ya hafal. Karena Al-Quran itu kan belum ada tulisan. Yang diperlukan saat membaca. Zaman Nabi apalagi Nabi baru berhijrah ke Medina. Perang Uhud itu terjadi tahun keberapa sih Pak? Tahun keberapa? Tahun ketiga. Tahun kedua itu terjadi perang Badar. Badar Kubro namanya itu. Karena ada Badar Sughra tahun keempat, tapi tidak jadi perang. Disebut dengan tahun perang Badar Sughra. Kalau yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah itu perang Uhud. Kalau yang kedua itu perang Badar Kubro. Nah sampean bayangkan wong 700 sing mati 70, 10%. 10%. Boloi Quraisy itu akeh 3.000. Sing mati piro niku? Akeh sing mati niku. Nek 300 piro sing mati. Jadi wong 700 kok sing mati pinten? 70 gitu. 70 suada termasuk pamane Nabi. Dan kata teman-teman mereka itu dimakamkan di tempat matinya itu. Sampeyan bayangkan iku sing mati durung sing luka-luka. Terus mereka harus mengubur sebanyak itu. Gali sampeyan. Kade alati gak koyo saiki, kan gitu kan. Bisa bayangkan. Terus yang digali ku tanahe gak padha mek tanah sing saiki. Cara air iku ya angel lah. Sampeyan jero bagaimana situasi daerah di sekitar Bukit Uhud. Tuh, sehingga satu liang bisa dipakai lebih dari satu orang. Itu ada di hadis 195 itu, sampai lihat itu.
Nggih. Tuh itu. Syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami mengeluh, kata para sahabat. Saka itu mengadu. Saka itu. Yauma Uhudin itu. Pada peristiwa perang Uhud. Tuh, itu hadisnya itu. Itu sampean baca terus itu. Faqulna ya Rasulullah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kan gitu kan. Al-hafru alaina, menggali. Itu ya. Alaina, atas kami, likulli insanin, untuk tiap-tiap, likulli insanin, untuk tiap-tiap orang, tiap-tiap mayat itu sadide, itu sangat berat. Ini kini digali, dikubur masing-masing Nabi, ya cukup berat bagi kita ini. Gawe galian akeh pinten? 70. Apa sampean? Dalam waktu yang sama. Dalam waktu yang sama itu. Niku hadis ini lho. Nggih. Tuh. Ya niku nggih. Maka jari Nabi, ikhfiru, galilah. Nggih. Ikhfiru itu. Wa a'miku, sing jero. Wa aksinu, api ono dhisik toton. Wadfanu, terus makamkan. Al-ithnain wassalasa fi qabri wahidin. Loro utawa telu dalam satu liang. Jadi kenapa dilakukan? Karena ada apa? Sadidil hafri. Sadidil hafri. Jadi beratnya menggali. Beratnya apa? Menggali. Tuh. Kemudian sahabat bertanya, "Waman nuqaddimu ya Rasulullah?" Itu. Yang didahulukan siapa itu? Qala, Nabi menjawab, "Faqaddimu aktsarahum Qur'ana." Tuh. Itu ya. Tuh. Dahulukan yang banyak mengerti tentang Al-Qur'an. Dia hafal kabeh para sahabat ini. Dan Al-Qur'an belum ditulis dalam mushaf, belum. Jadi Quran itu apa? Quran itu wahyu Allah yang suci dari sifat kebendaan. Makanya kemudian di dalam ilmu kalam, Quran ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama ilmu kalam. Misalnya di kalangan Mu'tazilah, Quran itu makhluk, bukan azali. Yang azali itu hanya Allah. Kalau Quran itu dikatakan azali, berarti ada dua yang azali itu, Allah dan Quran. Jika seperti itu termasuk syirik. Nah, enggak sampai. Makanya Mu'tazilah itu menamakan dirinya al-muwahhidun, gerakan yang mengesahkan Allah. Itu orang-orang yang mengesahkan Allah. Tapi jari Imam Ahmad bin Hambal, tidak. Quran itu azali. Karena Quran itu bagian daripada ilmu Allah.
Bukan Allah menciptakan makhluk namanya Quran, tidak. Tuh. Oleh karena itu, Quran itu adalah wahyu Allah yang tidak berbentuk benda. Berbentuk mushaf itu upaya para sahabat, para ulama, artinya sudah campur tangannya orang gitu, dalam rangka supaya Quran itu terjaga keasliannya. Nah, itu terjaga keasliannya. Makanya kenapa hadis itu belum ditulis pada zaman Nabi, supaya tidak bercampur dengan Al-Quran. Karena yang bisa nulis itu belum banyak. Ya tidak banyak lah yang bisa nulis. Alat yang dipakai untuk menulis pun juga sangat sederhana. Tempat untuk menulis ya nggak seperti sekarang ada kertas. Jadi kondisi seperti itu, sehingga ditulis di tempat yang bisa dipakai untuk menulis. Oleh karena itu tulisan itu diatur kembali saat zamannya Khalifah Abu Bakar. Dan pembentukan tim untuk menulis kembali Al-Quran itu terjadi perdebatan. Perdebatan yang cukup sengit karena menyangkut prinsip di dalam agama. Abu Bakar selaku khalifah menolak untuk melakukan penulisan ulang Al-Quran di dalam lembaran-lembaran. Karena menurut Abu Bakar, Nabi tidak pernah merintah seperti itu. Itu. Dan belum ada ide pada zaman Nabi untuk melakukan itu. Kalau kita melakukan, itu namanya bid'ah. Adalah sampean. Ket biyen iki iso ana ngene iki gak saiki kitab. Iku cuma nulis Quran. Lah Umar itu lah diplomat Umar itu. Umar itu diplomat Umar itu. Dalam perdebatan Abu Bakar itu akhirnya ya mengikuti Umar dengan berbagai alasan. Makanya sering kita sampaikan, Umar itu memiliki banyak pendapat yang kalau dikaji secara teks itu kayak bertentangan dengan dohirnya teks Al-Quran gitu loh. Memang Umar ini agak beda, berpikirnya itu jauh. Umar ini jauh, itu ya luas, itu artinya bisa sampai pada mengapa, untuk apa itu. Tuh. Maksudnya ini apa? Makanya beliau itu bisa mengungkap yang kemudian disebut dengan maqasid syariah. Tuh. Disebut dengan hikmah syariah, disebut dengan falsafah syariah, disebut dengan rahasia syariah. Karena ketika Quran itu disampaikan, hadis disampaikan bukan dalam ruang yang kosong, tapi ada masalah, ada problem untuk menjawab. Tuh. Apalagi hadis. Quran kan panduan yang pokok dan prinsip. Teknisnya kan ada di dalam hadis. Penjelasannya itu ada di dalam hadis. Maka memahami hadis itu juga perlu dipahami ketika hadis itu disampaikan itu bagaimana itu loh. Nah, sehingga itu namanya kita ini memahami pesan hadis. Tuh. Nabi itu hidup di zaman itu. Nah, kita hidup di zaman sekarang. Ada pesan prinsip yang harus kita pegang. Tapi secara teknis tidak mungkin kita seperti zaman Nabi. Tuh, nah itu banyak
pendapat-pendapatnya Umar yang seperti itu. Jenengan mangan nek menurut yang dilakukan Nabi, ya mesti mbek tangan gak adik sendok. Pertanyaannya lah, kapan ono sendok zaman Nabi? Terus Nabi ku mangan apa kok mbek sendok kan gitu kan itu. Loh iya, lek sing dipangan kurma lah apa gak adik sendok. Lah kan gitu dah itu. Ya. Tapi kalau kemudian sampean mengatakan yo gak pakai sendok itu sunnah, sing gak pakai sendok itu ya sunnah, sing pakai sendok gak sunnah, itu jenenge sampean memahami apa yang dilakukan Nabi, bukan pesannya Nabi itu. Pesan ajarannya itu apa di situ itu. Loh iya. Inti ajarannya itu apa? Itu Umar itu biasa begitu itu. Yang banyak menemukan itu begitu itu. Umar itu. Nggih. Makanya sekarang banyak orang yang ingin kembali, bukan kembali kepada ajaran Nabi, tapi kembali hidup seperti zaman Nabi itu loh, itu. Jadi hidup seperti zaman Nabi itu kan gak mungkin itu. Wong sudah berkembang seperti begini ini. Tuh. Ngaji loh gatik ngene iki ya gak iso saiki. Balik nang Nabi, ya gatik meja barang lha apa meja barang. Jadi sunnah itu kadang-kadang dipahami hidup seperti pada zaman Nabi. Bukan bagaimana Nabi mengajarkan hidup itu. Yang waktu itu ya hidupnya seperti ini. Nah sekarang bagaimana itu? Tuh, nggih. Ya kan banyak pandangan seperti itu sekarang. Yang berkembang itu kan banyak. Nggih. Tuh. Loh ya. Lah ngono ta. Lah sampean mangan soto mosok mek tangan lur telu. Nah, apa sing disebut mangan soto ini terus. Ngene lho ya, beli apa lek ngene. Sehingga kemudian sedikit-sedikit itu bid'ah. Karena itu kalau tidak hati-hati itu kita seolah-olah menolak itu loh ya hasil perkembangan ilmu, seolah-olah itu semuanya bid'ah itu, seolah-olah itu begitu, sehingga kesannya itu anti budaya, anti apa? Anti budaya, anti peradaban. Padahal Islam tidak seperti itu, mendorong agar orang itu bisa hidup sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Elok maju, tapi prinsip ajaran ada. Tuh, nah pesan ajarannya itu yang kita pegangi atau apa? Atau hidupnya seperti zaman Nabi. Sehingga nggawe sepatu iku gak sunnah, ning nggawe sandal koyo zaman Nabi sunnah. Ya apa? Ya gak mungkin ya sampean. Nggawe sandal kulit zamane Nabi ngono ya, Mas. Gak diproduksi nang pabrik. Dijahit tok ngono sampean ngono sampean. Nang kantor nggawe ngono sampean. Lha iki sunah iki, Pak. Nah. Tuh. Ngono iku sama dengan ya menghina Rasulullah. Kayak Rasulullah mengajak urip itu kayak gitu gitu. Iya. Tidak menghargai kemajuan. Padahal Nabi mengatakan kamu lebih tahu tentang duniamu nanti, itu kamu yang lebih tahu. Antum a'lamu bi umurib dunyaku. Nah gitu-gitu itu. Tapi prinsip ada, ajaran ada. Itu. Tuh. Inilah ya, setelah perdebatan penulisan Quran itu muncul jari Umar, Abu Bakar itu kalau sampean katakan bid'ah, itulah namanya bid'ah hasanah. Itu sampean. Itu perdebatan. Ya itu namanya bid'ah hasanah. Dan nanti banyak loh bid'ah hasanah itu. Nanti Quran ini ke depan juga akan mengalami bid'ah hasanah lagi. Buktinya saat ditulis pada zaman Utsman itu sudah berkembang
dari tulisan yang ada pada zaman Abu Bakar. Dan sekarang, wow, ya tambah berkembang lagi tulisan Quran itu. Yang zaman Nabi tidak pernah ada. Contoh bagaimana kemudian huruf ba diberi titik bawah itu tidak ada. Kalau Nabi lo gak netepno huruf ba itu dikai titik bawah. Oleh karena itu untuk menjawab kembali, Quran itu adalah wahyu Allah yang suci dari kebendaan. Itu dulu dipegang. Itu dulu dipegang hakikat Quran itu. Kalau kemudian Quran dimaknai wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah yang tertulis di dalam mushaf Al-Quran, itu tidak apa-apa perkembangannya. Tapi yang tadi itu juga harus tahu. Tuh, kayak gitu-gitu itu, Nah itu yang lebih didahulukan pada saat perang Uhud. Dia kan tahu siapa yang terbunuh ahli Quran itu kan tahu. Oh, mereka dekat dengan Nabi. Sahabat-sahabat itu kan tahu. Dan diriwayatkan pula oleh Abdul Razak dari Wasilah bin Asqa dengan sanad yang hasan. Innahu, bahwasanya ia karena yufdanar rajulu, pernah menguburkan ar-rajulu, seorang, pernah dikubur seorang laki-laki, wal mar'atu, seorang perempuan, fil qabril wahidi, pada liang kubur yang satu. Fayuqaddimur rajulu, didahulukan itu, diletakkan di depan. Siapa? Yang ar-rajulu, laki-laki itu. Wa tuja'alu, dan dijadikan al-mar'atu, yang perempuan itu, wara'ahu, di belakang yang laki-laki. Boleh, tapi enggak disebut di sini ini iki suami istri apa tidak, enggak disebut. Nah, artinya prinsipnya dikubur dalam satu liang itu boleh kalau ada alasan kenapa dikubur dalam satu liang. Kebiasaannya ya liang masing-masing. Tuh. Yes, sampeyan dah karena ono perlune nggih, diterusno ta iki. Ya didik ae gak apa-apa. Iki gak ono dalile soal iki, cuman pendapat-pendapat aja ini. Ya soalnya zaman Nabi kan gak ono wong mati nok laut kan gak ono gitu. Gak ono zaman Nabi gitu. Jadi gak ono hadis sih. Ya ono keterangan-keterangan mulai ya. Berkata pengarang buku Al-Mughni Muhtaj itu kitab fikih itu. Jika ada yang meninggal di kapal di tengah laut, maka menurut Ahmad rahimahullah, hendaklah ditangguhkan penguburannya jika diharapkan ada tempat di darat dan dapat dicapai dalam waktu sehari atau 2 hari selama tidak dikhawatirkan rusaknya mayat. Nah, itu menurut Imam Ahmad. Hadisnya Pak, enggak ono mati zaman Nabi, nang laut ya enggak ono. Enggak tahu numpak kapal. Iya. Lawak Saudi Arabia itu kan nggih, 2/3 itu kan nggih daratan. Laute ya siji loro tapi wombo ngono tok ae. Enggak banyak. Kita kan 2/3 itu lautan, kita itu Indonesia ini. Oke. 1/3 daratan. Tuh. Jika tak ada tempat itu hendaklah mayat dimandikan, dikafani, dibalsam, disolatkan, kemudian diberati dengan sesuatu benda, lalu dijatuhkan
ke air. Juga ini merupakan pendapat Atok dan Hasan. Kata Hasan, dimasukkan ke dalam karung lalu dijatuhkan ke dalam laut. Nah itu, tadi dibuat no laut bahasa wong gitu. Tapi tidak dibuat, itu memang dimakamkan di laut. Tapi kalau bisa dimakamkan di darat ya ditunggu. Kalau sekarang kapal pesiar itu ya apik, wong kapal pesiar iku ono sembarang dinae, ono hotel, ono samene ya ono tempat kesehatane barang ya ono saiki ngoten saiki. Tapi nek kapal pelaut layar kan mboten enten. Gak ono. Oke. Menurut Syafi'i, dikebatkan mayat itu antara dua bilah papan agar dibawa ombak ke tepi pantai. Ya nek nggawa papan nek gak ngono. Mungkin ia ditemukan oleh orang-orang yang akan menguburkannya di darat. Tetapi jika ia dijatuhkan ke laut saja, maka tidaklah berdosa. Tuh. Prinsipnya pokoknya dimakamkan. Kalau bisa di darat, kalau nggak bisa sebisanya. Tuh. Pengarang buku ini memberi komentar, pendapat pertama lebih utama karena dengan demikian maksud menutupi mayat yang tidak dilepas dengan menguburkan telah berhasil. Beda halnya dengan mengikatkannya pada papan karena akan menyebabkan busuk atau rusak dan mungkin pula mayat itu akan terdampar di pantai dalam keadaan memalukan dan telanjang, atau siapa yang tahu jatuh ke tangan orang-orang musyrik. Jadi lebih baik melakukan yang pertama. Itu pun sampai di situ aja. Betiko ya dibuat no laut. Biyen jare ngono jarene. Pas pelaksanaan ibadah haji yang pakai kendaraan laut itu. Lho nggih, kendaraan laut. Lho kan 15 hari Pak itu, Pak. Dulu itu. Nggih. Pada tahun 70-an itu loh, Pak. 70, 60-an itu kan. Nggih. Pakai apa? Kapal laut. Dulu kapal laut Le Havre Abito itu ya 1 bulan pulang pergi. 1 bulan itu kendaraan itu. Makanya dulu naik haji itu berapa hari Pak dulu? 3 bulan. Sebelumnya itu tambah 7 bulan. Makanya masyarakat begitu orang berangkat haji itu sudah 7 bulan itu mboyo apa nasibin. Lah iya, begitu mulai disambut macam-macam gitu. Sambut macam-macam. Punya tradisi masing-masing. Tuh, saiki kan gak lunga haji selikur dina wis balik. Ono maneh sing budal haji mergo tugas iku ya nek 2 minggu wis balik. Nggih, 2 minggu tok balik. Tuh. Nggih, itu. Numpak kapal kan ya ngono iku. Kalau meninggal enggak mungkin dibiarkan sampai 15 dino ya enggak mungkin. Lalu berlabuh kemana kapal itu gitu loh. Ya iku mau. Itu ya dikubur di laut itu. Nggih. Ya iku waktu itu. Nggih. Lho nggih. Bapak saya itu waktu naik haji katanya 7 bulan. 7 bulan. Kalau kakak saya itu saya sudah tahu naik haji itu 3 bulan. Mulai ada pesawat kan tahun 1974. Itu saya ngerti ya Pak Dulai. Lalu terjadi kecelakaan di Kolombo itu dulu itu. Yang dari Surabaya itu. Dari Surabaya. Tuh, dari Surabaya itu. Dulu pramugarinya kan juga dari mahasiswa-mahasiswa itu dulu itu.
Sampai ada namanya Pak Muhil itu. Dia mestinya jadi pramugari di pesawat itu. Tapi ternyata karena ada sesuatu itu lalu dia nggak jadi ikut pesawat itu. Pesawat yang jatuh di Kolombo. Memang Kolombo kan ya dengan kalau naik pesawat kan di Kolombo itu ya seperti itu. Medeni cuacanya kan kadang pesawat itu ya gludak kan gitu di Kolombo itu ya. Tapi sekarang kan pesawat sudah canggih sekarang. Canggih. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.